Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia dan bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Semua ini adalah anugerah Allah. Semua ini adalah anugerah Allah. Judul khotbah hari ini adalah saudara-saudara yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Sebagai pengantar dalam bacaan firman hari ini ada satu kalimat yang mengejutkan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Diperkirakan bahwa Maria dan Yusuf memiliki 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan selain Yesus. Saudara-saudara Yesus bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka bertumbuh dalam satu rumah yang sama dengan Yesus, hidup di bawah orang tua yang sama, dan menyaksikan perkataan serta kehidupan Yesus dari jarak yang paling dekat. Namun demikian, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Fakta ini memang mengejutkan, tetapi di sisi lain juga dapat dimengerti. Betapapun besar dan ajaib tanda-tanda yang Yesus lakukan, mempercayai bahwa seseorang yang dibesarkan bersama, yang hidup sehari-hari bersama mereka adalah Allah sendiri, bukanlah hal yang mudah. Kemudian setelah mereka menyaksikan kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, barulah mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Namun pada saat peristiwa dalam nas ini terjadi, mereka belum dapat percaya kepada Yesus sebagai Kristus, hanya melalui perkataan dan tanda-tanda yang ia lakukan. Bagi mereka, Yesus masih hanyalah kakak sulung mereka. Keadaan ini sangat mirip dengan realitas kita hari ini. Di Indonesia, pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Setiap siswa menerima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Baik pendidikan agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Karena itu, kita mudah berpikir, karena saya sudah menerima pendidikan agama, maka saya mengenal Yesus. Namun, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa seseorang dapat menerima pendidikan agama, bahkan hidup bersama Yesus, namun tetap tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Keadaan di Korea pun tidak jauh berbeda. Banyak orang mengatakan bahwa mereka pernah pergi ke gereja. Melalui media dan YouTube dan siaran televisi, nama Yesus sering terdengar. Yesus juga kerap muncul sebagai tema dalam drama dan film. Namun, pernah pergi ke gereja, pernah mendengar nama Yesus dan merasa mengenal Yesus sangat berbeda dengan percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Seluruh Jumat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon di penghujung di akhir tahun ini, marilah kita dengan jujur bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah Yesus bagiku? Apakah aku sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Kristus?
Kiranya melalui firman mimbar hari ini, kita semua dapat menemukan dan memahami dengan jelas mengapa Yesus harus datang ke dunia ini sebagai Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk memahami, menyadari kebenaran ini, dan meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Pokok bahasan yang pertama adalah harapan dunia. Dalam ayat 1 sampai dengan 5, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Tahun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bagian firman ini diawali dengan ungkapan sesudah itu. Ungkapan ini berulang kali muncul pada bagian awal pasal 5, 6, dan 7 Injil Yohanes yang menunjukkan ciri khas gaya penulisan Rasul Yohanes. Yohanes tidak bermaksud mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang sudah dicatat dalam Injil-Injil sinoptik, Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, melainkan ia menulis Injilnya dengan berfokus pada kebenaran inti yang harus dipercaya dan dipegang. Sesungguhnya antara peristiwa Paskah yang dicatat dalam pasal 6 dan Hari Raya Pondok Tahun dalam pasal 7 terdapat jarak waktu sekitar 6 bulan. Peristiwa-peristiwa dalam masa tersebut dicatat secara cukup rinci dalam Injil-Injil sinoptik, namun Yohanes melewati semuanya dan hanya menggunakan ungkapan singkat sesudah itu. Hal ini menunjukkan bahwa Yohanes tidak bermaksud menuliskan rangkaian peristiwa secara kronologis, melainkan memilih dan mencatat peristiwa-peristiwa yang secara khusus bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu itu di Yerusalem, para pemimpin agama Yahudi sedang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus untuk sementara waktu meninggalkan Yerusalem dan melayani di daerah Galilea. Namun hal itu bukan berarti Yesus takut akan kematian. Yesus telah dengan jelas mengetahui bahwa melalui salib ia akan menebus dosa manusia. Ia tidak menghindari kematian, melainkan menantikan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa. Ketika Yohanes menulis bahwa Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea, secara tidak langsung hal ini justru menyiratkan bahwa setelah penuh waktunya, pelayanan di Yudea pasti akan dimulai. Terlebih lagi Injil Yohanes memang banyak berfokus pada pelayanan Yesus di daerah Yudea. Saudara-saudaranya yang muncul dalam nas ini adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas seperti yang dicatat dalam Matius pasal 13 ayat 35, yaitu saudara-saudara kandung Yesus. Pada masa awal pelayanan Yesus, mereka belum memiliki iman yang sejati kepadanya. Namun setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, mereka kemudian percaya, dan khususnya Yakobus menjadi salah satu pemimpin utama jemaat mula-mula di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, mereka semua bertukun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 18, pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ.
Namun pada saat peristiwa dalam naskah hari ini terjadi, saudara-saudara Yesus belum percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka bahkan secara halus mengejek Yesus yang sedang melayani di Galilea. Jika engkau benar-benar Mesias, mengapa engkau hanya berada di daerah terpencil seperti Galilea? Pergilah ke Yerusalem pada waktu hari raya dan nyatakanlah dirimu di hadapan banyak orang. Perkataan ini bukanlah nasihat yang lahir dari iman, melainkan logika dunia yang lahir dari ketidakpercayaan. Mesias yang mereka harapkan bukanlah Mesias rohani yang menyelesaikan masalah dosa, melainkan Mesias politik yang akan menerima sorak-sorai manusia, menjadi pemimpin yang sukses secara duniawi dan memiliki pengaruh besar. Lebih jauh lagi, terselip juga keinginan manusiawi bahwa jika Yesus menjadi terkenal dan berhasil, maka keuntungan itu akan kembali kepada mereka juga. Tanpa memahami rencana dan waktu Allah, mereka menuntut Yesus untuk menyatakan dirinya sendiri. Sikap ini sangat mirip dengan pencobaan iblis terhadap Yesus di padang gurun. Mereka menggoda Yesus untuk menjadi Mesias, bukan menurut kehendak, waktu, dan cara Allah, melainkan menurut cara dunia. Rasul Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa akar dari harapan semacam ini adalah ketidakpercayaan. Iman yang berfokus pada kemampuan yang terlihat dan reaksi manusia bukanlah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus. Dan iman itu adalah iman yang mengikuti Yesus yang berjalan di jalan salib. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon tidak berdiri di atas harapan dunia, melainkan di atas kehendak Allah dan menjadi orang-orang beriman yang dengan teguh percaya dan mengikuti Yesus sebagai Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah kehendak Allah. Dalam ayat 6 sampai dengan 9, maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Yesus menjawab permintaan saudara-saudaranya dengan berkata demikian, "Waktuku belum tiba." Di sini kata waktu diterjemahkan dari bahasa Yunani hokairos. Kata ini tidak sekedar berarti suatu saat atau waktu tertentu. Maknanya adalah momen yang menentukan, yaitu waktu yang telah ditetapkan di dalam ketetapan dan rencana Allah. Karena itu waktuku yang dimaksud Yesus dalam nas ini menunjukkan kepada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa, yaitu saat ketika Yesus akan sepenuhnya menyatakan dirinya melalui kematiannya di kayu salib. Bapa Gereja Mula-Mula, Chrysostomus, juga menafsirkan waktu ini sebagai waktu salib. Salib adalah puncak pelayanan Yesus dan sekaligus penggenapannya. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Alasan Yesus dibenci oleh dunia pun sangat jelas. Yesus terus-menerus menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan dunia adalah jahat. Secara lahiriah, dunia tampak indah dan menarik. Namun, pada hakikatnya dunia berada dalam keadaan yang tidak bernilai dan merusak, menolak Allah, melawan Injil, dan jatuh dalam kebinasaan, hidup dalam kegelapan, serta terikat pada penyembahan berhala.
Semua keadaan ini Yesus menyatakan dengan terang melalui firman-Nya. Karena itulah dunia membenci Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan 21, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Rasul Yakobus juga memberikan peringatan yang sangat tegas. Ia berkata bahwa bersahabat dengan dunia berarti menjadi musuh Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Kita semua dapat dengan mudah tersesat oleh nilai-nilai duniawi. Namun, orang Kristen bukanlah milik dunia, melainkan milik Kristus. Karena itu kita dipanggil bukan untuk berkompromi dengan dunia, melainkan seperti Yesus membedakan kejahatan dunia dan memancarkan terang di tengah dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dain, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Amin. Yesus dengan jelas membedakan antara waktuku dan waktumu. Bagi Yesus ada waktu yang telah ditentukan di mana ia harus disalibkan dan mati, yaitu waktu untuk menyelesaikan misi keselamatan dalam sejarah penebusan. Pada waktu itulah ia akan naik ke Yerusalem. Sebaliknya bagi saudara-saudaranya, Yerusalem hanyalah tempat ziarah keagamaan yang dapat dikunjungi kapan saja. Dalam ayat 6, Yesus berkata, "Waktuku belum tiba." Dan dalam ayat 8 ia berkata, "Waktuku belum genap." Kata genap diterjemahkan dari bahasa Yunani pleroo. Kata ini memiliki makna ruang dan waktu sekaligus. Dalam arti ruang, mengisi sampai penuh. Dalam arti waktu, menyelesaikan, menggenapi. Karena itu perkataan "waktuku belum genap" berarti bahwa waktu Yesus belum berakhir dan sekaligus menunjukkan bahwa masih ada pelayanan yang harus digenapi untuk menyelesaikan rencana keselamatan Allah. Dengan kata lain, Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan menyelesaikan seluruh tugas yang dipercayakan Allah kepadanya, termasuk fakta bahwa pada akhirnya ia akan dibunuh oleh para pemimpin agama Yahudi. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon percaya kepada Allah yang adalah penguasa sejarah dan penguasa atas hidup kita masing-masing. Menyerahkan hidup kita bukan kepada jadwal dan kehendak kita sendiri, melainkan kepada waktu dan kehendak Allah, dan berdiri teguh sebagai orang-orang beriman sejati yang hidup menurut kehendaknya. Sebagai kesimpulan, pada hari Kamis yang lalu kita mempersembahkan ibadah Natal. Kita merayakan dengan penuh sukacita kelahiran Yesus Kristus, Raja yang sejati, Raja atas segala raja. Alkitab dengan jelas menyatakan siapakah Yesus itu sejak saat kelahirannya. Dalam Matius pasal 2 ayat 2, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Kelahiran Yesus adalah peristiwa ketika firman itu menjadi manusia, ketika Yesus yang adalah Allah datang ke dunia ini.
Kematian Yesus adalah peristiwa ketika ia mati di kayu salib menggantikan seluruh dosa kita. Dan dengan demikian menggenapkan rencana keselamatan Allah. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa ketika ia menghancurkan segala kuasa maut dan segala kuasa iblis dan menyatakan kemenangan yang sempurna. Dan sampai hari ini Yesus tetap menyertai kita untuk selama-lamanya melalui Roh Kudus. Yesus adalah Kristus, Raja sejati yang telah menghancurkan kuasa iblis, penguasa dunia ini. Yesus adalah Kristus, Nabi sejati yang telah membuka jalan bagi kita yang dahulu meninggalkan Allah dan hidup dalam kesesatan, agar kita dapat kembali bertemu dengan Allah. Yesus adalah Kristus, Imam sejati yang telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus kita dari dosa. Istilah Kristus adalah nama jabatan yang Yesus genapi ketika ia datang ke dunia ini. Kristus berarti yang diurapi. Dalam perjanjian lama, minyak urapan digunakan ketika seseorang diangkat menjadi raja, nabi, dan imam. Yesus Kristus adalah Dia yang datang mencari manusia yang hidup dalam penyembahan berhala yang telah meninggalkan Allah. Dan Ia membuka kembali jalan agar manusia dapat bertemu dengan Allah. Kepada manusia yang tersesat dan menyembah beribu-ribu berhala, Allah memberikan satu-satunya jalan untuk kembali kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu, Dialah Kristus. Kasih Allah yang datang ke dunia ini agar kita percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Yesus Kristus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah terputus. Kita yang dahulu berada di bawah murka Allah, tetapi telah dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon menerima kasih karunia demi kasih karunia, sehingga sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kiranya kebenaran itu memerdekakan hidup saudara-saudari. Nikmatilah kebahagiaan sejati bersama Allah. Dan kiranya saudara-saudara berdiri teguh sebagai penyembah sejati yang memelihara iman ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih dan anugerah, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu berlimpah. Kami memuji Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan datang ke dalam dunia ini. Tuhan, jangan biarkan kami merasa puas hanya karena kami mengenal nama Yesus, melainkan karuniakanlah kepada kami iman yang sejati untuk percaya dan mengikuti Yesus sebagai Kristus. Jangan biarkan kami digoyahkan oleh harapan dan logika dunia, tetapi mampukanlah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan menurut waktu-Mu. Pada saat waktu-Mu telah genap, Engkau berinkarnasi menjadi manusia, menanggung seluruh dosa kami di kayu salib, mengalahkan kuasa maut melalui kebangkitan, dan hingga hari ini Engkau menyertai kami melalui Roh Kudus. Jadikanlah kami penyembah sejati yang menyatakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus saat kami menutup tahun ini, tolonglah kami untuk kembali memeriksa iman kami, pulihkan hati yang sempat goyah, dan nyalakan kembali kasih yang telah menjadi dingin. Pimpinlah kami untuk bertobat dari jalan dosa dan penyembahan berhala,
dan mampukanlah kami untuk hanya mengikuti Yesus Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Karuniakanlah kepada kami hidup yang sungguh-sungguh bebas dan penuh kebahagiaan dalam persekutuan dengan Allah. Jagalah kami agar tetap setia sampai akhir, dan pakailah hidup kami dimanapun kami berada sebagai saksi yang memberitakan terang dan hidup Tuhan. Kami menaikkan doa ini ke tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Raja kami yang sejati. Amin.